Beberapa hari ini sedang viral bahwa LHKPN pegawai pajak tidak sesuai. Apakah LHKPN itu benar? Apa tidak benar? Simak penjelasannya di video ini bersama saya Putri. Berdasarkan penjelasan dari situs resmi Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK, LHKPN merupakan laporan yang wajib disampaikan oleh penyelenggara negara mengenai harta kekayaan yang dimilikinya saat pertama kali menjabat, mutasi, promosi hingga pensiun. Kewajiban lain yang menyertai LHKPN adalah mengumumkan harta kekayaan dan bersedia melakukan pemeriksaan terhadap harta kekayaannya. Adapun definisi penyelenggara negara diatur dalam Pasal 1 Butir 1 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang penyelenggaraan negara yang bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme. Menurut regulasi ini, penyelenggara negara merupakan pejabat negara yang menjalankan fungsi eksekutif, legislatif, atau yudikatif, dan pejabat lain yang fungsi dan tugas pokoknya berkaitan dengan penyelenggaraan negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Apa tujuan pelaporan LHKPN? Tujuan pengisian LHKPN adalah sebagai bagian dari wewenang yang dimiliki KPK, yaitu melaksanakan langkah atau upaya pencegahan terjadinya tindak pidana korupsi, antara lain dengan melakukan pendaftaran dan pemeriksaan terhadap LHKPN. Bagaimana cara publik mengakses LHKPN? Yang pertama, buka situs LHKPN seperti ini, dan klik menu Announcement. Pada Announcement, masukkan nama, tahun pelaporan, dan lembaga penyelenggara negara untuk pencarian LHKPN. Setelah ditemukan, publik bisa melihat total harta kekayaan penyelenggara negara. Penjabaran harta kekayaan bisa dilihat dan diunduh dengan mengakses tombol hijau pada layar. Rincian LHKPN dapat diakses setelah mengisi nama, usia, dan profesi. Kemudian, dengan mengakses tombol biru, publik juga dapat membandingkan harta penyelenggara negara dengan tahun-tahun sebelumnya. Dengan begitu, publik dapat mengetahui beberapa selisih harta penyelenggara negara yang dilaporkan. Jika merasa LHKPN penyelenggara negara tidak sesuai, publik dapat mengirimkan laporan melalui dengan mengakses tombol merah. Pelaporan ketidaksesuaian LHKPN dapat dilakukan setelah mengisi identitas, nomor telepon, dan alamat email yang benar. Publik dapat menyertakan bukti-bukti pendukung seperti foto dan info lainnya melalui lampiran dengan maksimum ukuran file 6000 KB dan keterangan lainnya. Apa itu SPT tahunan? SPT tahunan adalah surat yang digunakan wajib pajak untuk melaporkan perhitungan dan atau pembayaran pajak, objek pajak dan atau bukan objek pajak, dan atau harta serta kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan untuk suatu tahun pajak. Dengan demikian, SPT tahunan adalah sarana pelaporan pajak yang berisikan penghasilan, biaya, laba atau rugi, pajak yang terutang, kredit pajak, harta, serta kewajiban dalam suatu tahunan pajak. Setiap wajib pajak harus mengisi SPT tahunan dengan benar, lengkap, dan jelas. Setelah diisi, SPT tahunan disampaikan kepada DJP, baik secara manual via kantor pelayanan pajak atau KPT, maupun online via e-filing dan e-form. KPK membuka wacana untuk menjadikan data SPT tahunan pejabat negara sebagai LHKPN. Wakil Ketua KPK menilai SPT tahunan dan harta LKHPN mengandung isi yang sama, yakni harta. Tujuan dari pelaporan LKHPN adalah untuk mengawasi harta milik pejabat negara. SPT tahunan dan LKHPN sesungguhnya memiliki tujuan yang sama. Komponen pelaporan harta yang perlu dipastikan oleh DJP antara lain kepatuhan dalam pelaporan, kelengkapan harta yang dilaporkan, dan validitas harta-harta yang dilaporkan. Takutnya karena sistem pajak ada harta-harta tertentu yang diatasnamakan nomain atau perjanjian pinjam nama, jadi isunya masih soal validitas. Kalau begitu, apa kesamaan antara LHKPN dan SPT tahunan? Subjek. LHKPN merupakan suatu dokumen yang wajib dilaporkan oleh pejabat penyelenggara negara. Ketentuan ini juga berlaku untuk SPT tahunan. Seluruh pejabat penyelenggara negara secara otomatis juga merupakan wajib pajak orang pribadi. Jadi semua pejabat penyelenggara negara wajib melaporkan LHKPN dan SPT tahunan. Objek. Terdapat 4 aspek yang sama dalam pelaporan LHKPN dan SPT tahunan, yaitu penghasilan atau pemasukan, biaya atau pengeluaran, aset atau harta, serta utang atau kewajiban. Pelaporan LHKPN dan SPT tahunan memiliki batas akhir yang sama, yaitu 31 Maret tahun berikutnya. Kini LHKPN juga sudah bisa disampaikan secara elektronik.
LHKPN dan SPT tahunan juga sering dijadikan syarat dalam berbagai kebutuhan administrasi penyelenggara negara, seperti kenaikan pangkat, kenaikan jabatan, hingga pencalonan diri dalam pemilihan kepala daerah atau pilkada, atau pemilihan umum atau pemilu. Dengan demikian, perbedaan LHKPN dan SPT tahunan yakni terletak pada keterbukaan atau akses publik. LHKPN dapat diketahui publik, sementara SPT tahunan bersifat rahasia. Jadi, bagi para pejabat di lingkungan pemerintahan dan direksi pada BUMN, integrasi antara SPT tahunan dan LHKPN sudah dijalankan karena banyak persamaan dan berbanding lurus dengan LHKPN dan pajak. Karena pajak bisa mengambil data LHKPN apabila ada penghasilan yang belum dilaporkan pada SPT tahunannya. Dan sebaliknya, dalam hal ini KPK bisa mengambil data dari SPT tahunan yang bersangkutan. Nah, itu tadi informasi seputar LHKPN versus SPT tahunan orang pribadi. Semoga bermanfaat ya. Terima kasih telah menonton video ini. Jangan lupa like, share, dan subscribe YouTube IKP Channel. Dan tetap stay tune untuk video IKP lainnya. Salam IKP!